Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang cara pemasangan atau instalasi WordPress, tema, dan juga plugin. Sebelum kita melanjutkan ke pemasangan WordPress, mari kita bahas apa itu WordPress. Setelah Anda memiliki domain dan hosting, langkah selanjutnya adalah memilih sebuah platform yang akan kita gunakan. Ada banyak platform yang tersedia, mulai dari yang paling rumit sampai yang paling sederhana. Di sini saya akan merekomendasikan Anda untuk menggunakan WordPress. Kenapa menggunakan WordPress? Karena situs-situs besar di dunia seperti BBC Amerika, Usain Bolt, The New Yorker, dan TechCrunch juga menggunakan WordPress untuk website mereka. WordPress adalah sistem manajemen konten yang paling populer di dunia. WordPress digunakan oleh lebih dari 70 juta situs dan juga 45% dari situs yang paling populer di dunia. WordPress hadir dengan sebuah perpustakaan yang besar yang menyediakan ribuan plugin dan juga tema yang gratis maupun berbayar. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menginstal WordPress. Langkah pertama, silahkan melakukan login di Niaga Hoster. Karena kita menggunakan Niaga Hoster di awal, maka di video kali ini kita akan membahas cara instalasi WordPress di Niaga Hoster. Ini adalah tampilan dari Niaga Hoster. Kemudian silahkan klik di bagian kelola hosting. Di bagian kelola hosting tampilannya akan seperti ini. Dan kita sudah masuk di tab cPanel. Pada tab cPanel ini kita akan klik All Feature. Di bagian atas silahkan kalian menuliskan, kita langsung mengetikkan Softaculous. Akan muncul seperti ini di bagian Apps Installer, ada WordPress, Abante Chart, PrestaShop, Joomla, PHP BB, Open Real Estate, SMF, dan sebagainya. Ini adalah CMS atau Content Management System, di mana kita bisa memilihnya sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita lanjutkan untuk menginstal yang WordPress. Ini adalah tampilan dari Softaculous, di mana tampilan ini adalah tampilan untuk kita menginstal sebuah WordPress. Di bagian sebelah kiri kita bisa melihat ada blog, microblog, portal CMS, forum, sampai RSS. Ini adalah salah satu fitur di mana kita bisa memilih content management system yang lainnya. Oke, kita langsung saja klik install now. Di bagian install, kalian akan menemukan sebuah namanya installation URL. Di sini kalian akan memilih yang menggunakan HTTP atau menggunakan HTTPS. Untuk www itu adalah opsional. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP atau IP, atau protokol kendali transmisi atau protokol internet dari protokol untuk protokol dasar internet. Kemudian untuk HTTPS itu adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi dengan SSL atau TLS. TLS adalah Transport Layer Security yang mengamankan privasi data, sedangkan SSL merupakan singkatan dari Secure Sockets Layer yang merujuk pada jenis keamanan digital yang memperbolehkan komunikasi dienkripsi di antara website dan browser lainnya. Sebagai protokol komunikasi data di dunia atau World Wide Web atau WWW, dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Nah, di sini karena saya belum menggunakan HTTPS, saya akan menggunakan HTTP. Kemudian saya memilih obitron.co.id. Ini adalah domain yang belum saya gunakan. Kemudian di direktori ini bisa kita kosongkan atau kita isi. Kemudian di site setting kita tulis saja nama blog kita atau nama website kita. Misalkan jasa service elektronik. Kemudian di deskripsinya kita bisa menuliskan solusi tepat elektronik Anda. Di bagian enable multisite kita tidak usah centang. Kemudian admin username kalian bebas menuliskan, misalkan admin kita ganti menjadi obitron admin. Oke. Kemudian admin email, saya menggunakan email Gmail saya aja.
Kalian bisa menggunakan default email atau menggunakan Gmail seperti ini. Di bagian ini ada tertera select language. Language-nya bisa diganti Indonesia atau bahasa Inggris dan sebagainya. Terus limit login, ini kalau saya tidak perlu. Untuk Classic Editor, karena saya suka menggunakan editor klasik, saya pilih yang ini. Kemudian pluginnya kita akan menginstal Lightspeed Cache. Ini adalah salah satu plugin untuk mempercepat kecepatan akses website. Kemudian di bagian bawah ini kalian bisa memilih tema seperti Edu Expert dan sebagainya. Di sini saya tidak memilih tema yang ini, kita akan menginstal tema dari GeneratePress.com. Jadi bukan memilih tema dari sini. Lalu langsung aja kita klik install. Proses installnya seperti ini dan kita cukup menunggu sampai instalasi selesai. Instalasi selesai, kita bisa langsung mengunjungi website kita. Untuk di sini kalian bisa mengunjungi tampilan awal website kita seperti ini. Tampilannya jasa servis elektronik dan ini adalah tampilan dari tema bawaan. Kemudian kalian bisa mengunjungi lagi di admin atau kalian bisa login sendiri melalui WP admin. Ini adalah tampilannya dari website obitron.co.id. Kemudian di bagian sebelah kiri ada tulisan Appearance. Di sini silahkan memilih tema. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan mendownload tema di namanya GeneratePress. Tema ini cukup menarik karena temanya cukup ringan dan cukup aman. Dan menurut saya dengan fitur yang free, ini juga sudah sangat mumpuni sekali. Nah, kita klik install aja bagian sini, kemudian download. Kemudian di bagian sini kita add new, lalu kita upload temanya. Kemudian kita install. Setelah instalasi selesai, kita klik activate, maka akan muncul seperti ini. Dan kita bisa langsung melihat tampilan dari website kita. Tampilan ini sangatlah ringan karena saya juga menggunakan ini di kelas arduino.com. Setelah kita men-setting, tampilannya bisa seperti ini. Cukup menarik di kelas arduino.com, sangat enteng sekali atau ringan. Menu-menunya juga terlihat elegan, bagus, dan di bagian postingannya juga terlihat bagus. Kita bisa share seperti ini. Ini adalah contoh menggunakan tema yang sudah kita pasang. Berikutnya kita akan mencoba untuk membuat tampilan seperti ini dan juga menambahkan tampilan Elementor. Elementor merupakan salah satu page builder di mana kita bisa membangun sebuah landing page atau halaman pertama di mana kita dapat menggunakannya sebagai penyedia jasa kita. Jadi kita cukup untuk membuat satu halaman saja dan bisa kita gunakan untuk menjual jasa kita. Contohnya di sini adalah jasa servis elektronik. Kemudian saya akan menambahkan add new. Di add new ini kita langsung aja klik bagian sini di pencarian, tuliskan aja Elementor. Elementor Page Builder, kita langsung klik aja install. Setelah install langsung aja klik activate. Tampilannya akan seperti ini, kita bisa langsung create your first page, tetapi kita skip dulu, nanti saja. Kita akan menginstal namanya Yoa SEO, lalu kita klik install yang bagian ini. Yoa SEO merupakan salah satu plugin untuk mengoptimasi website kita di mesin pencarian. Plugin sudah aktif, kemudian kita akan membuat sebuah Elementor page. Jika kita melihat website kita saat ini, maka tampilannya hanya seperti ini. Jika kita menginginkan website kita ada halaman utama seperti di indobot.co.id seperti ini menggunakan fitur Elementor. Sehingga bila mana kita ingin membuat seperti itu, langsung saja kita menggunakan Elementor. Pertama kita masuk ke page. Di bagian page ini kita klik add new. Di add new ini kita tulisi home. Template-nya kita pilih yang full white. Kemudian kita pilih yang bagian ini, sidebar. Setelah itu kita langsung aja masuk ke Elementor. Nah, tampilannya seperti ini, sidebarnya udah nggak ada. Di Elementor sendiri memiliki beberapa template, tetapi templatenya tentunya berbayar. Ada beberapa template gratis bisa kita gunakan, dan menurut saya sudah sangat powerful sekali. Karena dengan yang gratis saja kita sudah bisa membuat landing page untuk jasa kita. Ini adalah tampilan-tampilannya dari landing page. Ini digital solution. Cocok ini untuk teman-teman yang bikin website. Oke, mungkin ini cukup sederhana untuk kita praktekkan. Di bagian sini kita diminta untuk menggabungkan akun kita atau mengkonekkan akun Elementor. Saya create aja. Kemudian kita klik connect.
Ini kita langsung tinggal ganti aja jasa servis elektronik. Kita bisa menuliskan, nah di bagian launch project ini adalah sebuah tombol atau button. Ini bisa kita tulis hubungi kami. Nah, terus kita bisa memasukkan di bagian kiri ini https wa.me nomor KP kalian. Ini nomor HP saya 6285. Nah, ketika orang ngeklik ini maka dia akan menghubungi kita. Kemudian di bagian kanan kita bebas, tapi saya tidak perlu mengganti gambarnya karena ini adalah sampel. Di bagian sini adalah fitur-fitur, misalkan pelayanan cepat itu, antar jemput alat. Terus kemudian di sini servis cepat. Kemudian di bagian ini rekomendasi. Kemudian di bagian ini terpercaya. Nah, udah tampil seperti ini, recommended, terpercaya. Kemudian di bagian digital solution ini kita ganti aja. Nah, di sini adalah tagline kita misalkan. Kemudian di sini sama, kita tulis saja hubungi kami. Dan kita tuliskan wa.me seperti tadi itu, wa.me. Dan ini adalah portofolio, misalkan kita mau bikin 18 pelanggan misalkan, terus 1852 alat, contoh aja. Terus di sini sedang diservis. Di sini bisa kita tambahkan misalkan jasa servis antar jemput pertama. Lalu kita di sini bisa menuliskan tidak perlu ragu dengan layanan kami. Coba dulu, pasti rekomendasi. Di bagian sini ada sosmed, jadi kalian bisa mengetikkan linknya, ada di sini, link Facebook, Google dan sebagainya, WhatsApp gitu, bebas. Nah, ini landing page kita udah selesai, tampilannya udah selesai dan kita bisa gunakan untuk jasa kita. Oke, sekian saja video kali ini. Jangan lupa untuk ikuti video berikutnya di tutorial dalam kelas belajar membuat website. Sampai jumpa di video berikutnya.